Kembali ayat 13 masih pada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan kepada kita, kana adalah dahulu siapa an-nasu manusia itu ummatan adalah umat wahidatan yang satu. Dulu itu umat itu ya satu. Ya, maksudnya bersekutu sama mereka alal imani atas keimanan. Fakhtalafu maka kemudian mereka berselisih berbeda bi an amana sehingga beriman ba'dun sebagian mereka wa kafara dan kemudian kafir ba'dun sebagian yang lain. Jadi setelah mereka bersatu ya, terjadilah perselisihan, terjadilah perbedaan pendapat, maka kemudian mereka berpecah belah ya. Ada yang beriman, ada yang kafir. Faba'atha maka mengutus. Siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa taala an-nabiyina akan para nabi. Kemudian Allah mengutus para nabi ilaihim kepada mereka. Tujuannya apa? Mubasysyirina yang mana membawa kabar gembira. Para nabi tersebut membawa kabar gembira man untuk orang amana yang beriman bil jannati dengan berupa surga. Orang yang beriman pada Allah maka diberikan kabar gembira akan masuk surga. Wa mundhirina sekaligus membawa peringatan. Buat siapa? Man untuk orang kafaro yang dia kafir, yang dia ingkar kepada Allah, bin nari dengan neraka. Kalau orang dia mengingkari Allah, durhaka pada Allah, maka diperingatkan oleh para nabi yang diutus oleh Allah akan masuk mereka ke dalam neraka. Tidak sampai di situ, bukan cuma nabi, tapi juga wa anzala dan Allah pun menurunkan ma'ahum bersama mereka, bersama para nabi tersebut al-kitab akan kitab bimaknal kutubi dengan makna jamak ya, kutub kitab-kitab, jadi lebih dari satu. Bil haqqi dengan benar, muta'allaqun yang bergantung bi anzala terkait dengan lafaz anzala, liyahkuma agar menghukumi bihi dengannya, maksudnya dengan kitab tersebut, bainan nasi di antara manusia, fima dalam apa-apa ikhtalafu yang mana mereka berselisih berbeda, fihi di dalamnya, minad dini mengenai agama, wa makhtalafa dan tidaklah berbeda, tidaklah berselisih, fihi di dalamnya, ayat dini maksudnya pada urusan agama, illalladzina kecuali orang-orang utuhu yang mana diberikan padanya, ay maksudnya alkitabah diberikan kitab. Maka lagi-lagi fa'amana beriman ba'din sebagian orang, wa kafaro dan kafir mengingkari Allah ba'din sebagian yang lain. Mimba dima setelah datang apa-apa, ja'athum yang datang pada mereka, al-bayyinatu yaitu keterangan yang nyata,
Al-hujaju maksudnya adalah hujah, alasan, argumentasi. Az-zahiratu yang jelas, ala tauhidi tentang tauhid atau mengenai tauhid. Wa min dan adapun lafadz min itu muta'alliqatun bergantungan atau berkaitan bi ikhtalafa dengan lafadz ikhtalafa. Wa hiya adapun lafadz tersebut wa ma dan lafadz ma ba'diha setelahnya muqaddamun itu didahulukan alal istisna'i atas istisna. Istisna itu pengecualian. Lafadz illa tuh ya, illal ladzina utu fil makna dalam sisi maknanya. Bagian dengan kedengkian. Nah, jadi mereka ini nggak beriman karena dengan adanya sebab dengki. Minal kafirina termasuk di dalamnya atau golongan atau kategori orang-orang yang kafir. Bainahum sesama antara mereka, fahada maka memberilah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman lima pada apa-apa ikhtalafu yang mereka selisihkan fihi di dalamnya minam yaitu maksudnya sebagai lil bayanil haqqi untuk penjelasan kebenaran atau sesuatu yang benar biiznihi dengan izinnya maksudnya dengan izin Allah iradatihi dengan iradahnya Allah dengan kehendak Allah wallahu adapun Allah itu yahdi maha memberi petunjuk man kepada orang yasha'u yang Allah kehendaki hidayatahu maksudnya adalah hidayahnya jadi suka-suka Allah mau ngasih hidayah pada siapa saja ila siratin kepada jalan mustaqimin yang lurus Tariqil haqqi maksudnya adalah jalan yang hak, jalan yang benar. Ya. Jadi ayat yang 213 ini menerangkan tentang di antara sebabnya Allah menurunkan para nabi. Tentunya kalau bicara secara umum Bapak Ibu, sunatullah ya. Emang Allah takdirkan skenarionya manusia itu diberikan satu contoh yaitu para nabi. Tapi kalau bicara ayat ini maksudnya adalah dulu itu zaman Nabi Adam umat Islam itu bersatu. Ya, mulai pecah itu pas zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh itu sebetulnya nggak ada masalah. Ya karena manusianya masih dikit. Hanya keturunan Nabi Adam dan Nabi Idris. Nah mulai pecah itu pas di zaman Nabi Nuh. Terus sampai zaman Nabi Isa ya. Kemudian pamungkasnya adalah zaman Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dulu semuanya sama, satu. Agamanya ya Islam. Tapi karena mereka terpecah maka kemudian diutus para nabi. Nggak sampai di situ, bukan cuma nabi, di kitabnya juga. Ya, jadi kalau Nabi Adam ya belum ada kitab. Kenapa? Karena Nabi Adam dari surga, udah tahu tata keramanya, udah tahu tata caranya, bagaimana menyembah Allah, beribadah pada Allah. Semuanya diajarin, anak-anaknya, cucu-cucunya diajarin. Karena saat itu manusia cuma dikit. Yang pertama, yang kedua Nabi Adam dari surga udah bawa bekal bagaimana tata cara beribadah pada Allah, bagaimana tata cara mengelola alam dunia. Nah, tapi kan ke bawah-bawahnya sejak terjadinya peristiwa Qabil Habil ya, pengutukan cucu-cucunya Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam itu ada cucu-cucunya yang dikutuk ya sampai ada yang jadi monyet macam-macam lah ya, dan sebagainya. Nah, maka terjadilah perpecahan-perpecahan. Islam sudah nggak dipegang kuat lagi oleh manusia di zaman itu. Sampai kemudian zaman Nabi Nuh ya, di mana umatnya makin balelo. Terus maka kemudian Allah mengirimkan nabi-nabi ya. Nabi-nabi di zaman dulu itu bahkan dalam satu dekade, dalam satu zaman ya, itu bisa 1-2 orang nabi ya. Misalnya kayak Nabi Isa ya, itu ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, walaupun tempatnya berbeda-beda ya. Nabi Musa itu juga ada Nabi Harun. Banyak sekali dahulu dalam satu zaman ya, lebih dari 1 orang nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad, oh gentleman sendirian. Ya, bayangin Nabi Muhammad, Nabi kita terakhir sendirian beliau itu. Nah, tidak sampai nabinya doang, kitabnya, kutub ya, bahasa jamaknya, kutub berarti kitab-kitab, itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini menegaskan sebetulnya kalau ada orang bilang Yahudi, Nasrani agama samawi, itu salah. Samawi itu langit Bapak Ibu ya, pengistilahan ya. Tapi kalau kitab samawi benar. Kalau kitab samawi maksudnya kitab langit. Maksudnya kitab langit itu adalah Allah yang menurunkan pada Nabi. Tapi kalau agama samawi cuma satu, Islam. Yahudi, Nasrani yang mereka bilang agama samawi enggak ya. Kitabnya benar, Taurat ya, Injil, Zabur itu kitab samawi, kitab langsung dari Allah. Tapi kalau agamanya enggak, agama cuma satu, yaitu Islam. Saya sering nyampein lah kepada Bapak Ibu ya, bagaimana peristiwanya, kenapa ada Yahudi, ada Nasrani dan sebagainya. Intinya ketika adanya Yahudi Nasrani itu karena perpecahan diantaranya ini ya, ikhtalafu bainan nas, karena mereka berpecah di antara manusia. Tapi kalau agama ya mereka sebetulnya Islam. Nah kalau kita balikin Nabi Yakub ya, yang diagungkan oleh orang Yahudi, Nabi Yakub itu Islam. Nabi Isa ya, yang diagungkan oleh orang Nasrani. Nabi Isa itu Islam. Adapun penyelewengan secara akidah itu kan terjadi di zaman mereka. Tapi kalau agamanya sendiri ya itu Islam. Jadi kalau bicara orang zaman dulu agamanya Yahudi, enggak, orang zaman dulu agamanya juga Islam. Ya. Orang Nasrani kalau bilang, oh dulu agamanya Nasrani, enggak, orang zaman dulu juga agamanya Islam. Cuman memang kalau bicara kitab, iya, ya mereka diberikan kitab sesuai dengan zamannya masing-masing. Dan kitab-kitab itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Gitu. Jadi misalnya Nabi Ibrahim cuma dapat suhuf. Ya, Nabi Ibrahim cuma dapat suhuf, namanya suhuf Ibrahim ya. Sebetulnya Nabi Musa juga suhuf dia karena cuma lembaran-lembaran, tapi diberikan nama kitab Taurat. Jadi adanya kitabnya Nabi Ibrahim itu kemudian menggugurkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, nabi-nabi dulu juga ada kitabnya, tapi nggak sebanyak kitabnya Nabi Ibrahim yang lembarannya banyak. Lalu kemudian lahirlah Nabi Musa, diberikan kitab Taurat. Kitab Taurat kemudian menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya juga begitu. Tapi agamanya satu, agamanya Islam. Lahir Nabi Daud bawa kitab Zabur, maka Zabur menyempurnakan kitab Taurat. Nabi Isa lahir, diberikanlah Nabi Isa kitab Injil, maka kitab Injil menyempurnakan kitab Zabur, seterusnya begitu sampai Nabi Muhammad SAW, pamungkasnya Nabi, diberikan kitab yang kita pelajarin yaitu Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Jadi sebetulnya kalau mereka berkata saya orang Islam, ya andai kata orang Yahudi, orang Nasrani bilang saya juga Islam nyembah Allah, seharusnya mereka langsung pada kitab penyempurnanya, yaitu kitab yang Nabi Muhammad bawa, yaitu Al-Quran. Makanya pada kisah sebelumnya ya, di zaman Nabi Muhammad itu ada mereka-mereka yang menyembah Allah, mereka sholat. Ya jadi Yahudi zaman dulu ya sholat ya, bukan Yahudi sekarang ya. Nasrani zaman dulu ya sholat, bukan Nasrani sekarang. Makanya mereka disebut kaum sesat, dimurkai Allah, karena mereka menolak Nabi Muhammad ya. Karena mereka menolak Al-Quran. Kalau bicaranya dulu, zaman dulu, Yahudi Nasrani zaman dulu itu nyembah Allah. Nyembahnya nggak patung, nyembahnya nggak dewa-dewa, enggak, nyembahnya Allah, sholat. Mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Kesalahan mereka cuma satu, mereka nggak menerima Nabi Muhammad, mereka nggak menerima Al-Quran. Tapi kalau Tuhannya Allah, makanya syarat Islam itu bukan cuma la ilaha illallah, tapi juga Muhammadur Rasulullah. Syarat Islam itu bukan cuma menerima Allah sebagai Tuhan Bapak Ibu, tapi juga harus menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan yang terakhir, tidak ada kata ada orang ngakunya Islam cuman la ilaha illallah doang, nyembah Allah doang, tapi dia tidak mengakui Nabi Muhammad, maka secara nggak langsung orang tersebut kafir. Nah makanya ketika Nabi Muhammad SAW membawa risalah yang tertera di dalam Al-Quran, kemudian dijabarkan lewat hadis, ya lewat sunnah-sunnah Nabi, itu menjadi bagian penyempurna yang mana menjadi pedoman hidup bagi kita. Nah balik lagi di sini diceritain sama Allah ya, dikasih tahu bahwa umat-umat terdahulu itu awalnya satu, maksudnya dalam satu keislaman, dalam satu tauhid, dan itulah ciri yang dibawa kitab-kitab terdahulu. Ya dari suhufnya Nabi Ibrahim terus sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Ciri kitab itu satu, ya, yaitu mengantarkan manusia untuk menyembah Allah.
Adapun nanti di dalamnya ada kaidah muamalah, ya, kaidah ibadah, transaksi, perbankan, bertata krama, beretika, sopan santun, adab dan sebagainya, itu tambahan-tambahan yang menjadi penyempurna. Tapi ciri pertama itu adalah akidah. Ya, ciri pertama itu akidah. Makanya dalam suhufnya Nabi Ibrahim, dalam kitab Tauratnya Nabi Musa, dalam kitab Zaburnya Nabi Daud, dalam kitab Injilnya Nabi Isa, semuanya tertera qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah bahwa itu satu, sembahlah Allah dan sebagainya. Itu semuanya ada Bapak Ibu. Jadi dalam beberapa tafsir disebutin surah Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad, itu adalah salah satu surah tertua karena berada dari zaman suhufnya Nabi Ibrahim, diwariskan ke kitab Tauratnya Nabi Musa, diwarisin lagi ke kitab Zaburnya Nabi Daud, diwarisin lagi ke kitab Nabi Isa Injil, terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu jadi salah satu surah tertua karena surah Al-Ikhlas itu berisi tentang keahatan Allah, keesaan Allah, tauhid pada Allah. Jadi andai kata ada satu umat, ya, dia mengaku agamanya benar, lalu kemudian dia menyatakan bahwa Tuhan saya dua, tiga, maka bisa dipastikan dia salah. Karena agama yang diajarkan oleh Allah lewat para nabi terdahulu itu menunjukkan qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Nah, makanya Al-Quran sebagai penyempurna menjadi pembanding kitab-kitab terdahulu. Dan uniknya lagi, kitab-kitab terdahulu itu banyak dihafal sama tokoh-tokoh mereka, tapi jarang diamalin sama mereka sendiri. Ya, kenapa? Tadi disebutin sama Allah, ya, disebutin dalam Quran, sebab sebagiannya udah ditakdirin sama Allah begitu, ya, sunatullahnya, ya. Sebagiannya ada yang beriman kepada kitab tersebut, sebagiannya ada yang mengingkari kitab tersebut. Jadi sebagiannya ada yang bisa nerima, menjalankan dengan tulus, tapi sebagiannya dia kufur terhadap kitab tersebut. Ya, dia ingkar terhadap perintah Allah yang di dalam kitab tersebut. Nah, ini yang membedakan dengan Al-Quran. Sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, sebodoh-bodohnya orang Islam, katakanlah dia nggak bisa ngaji, katakanlah dia nggak pernah sholat, itu kalau ditanya kitabmu apa, pasti dijawab kitab saya Quran. Itu hebatnya orang Islam. Dan itu sudah jaminan dari Allah. Padahal kalau disuruh baca, ya baca, nggak bisa saya. Sholat kagak, baca Quran kagak bisa. Tapi kalau ditanya kitabmu apa sebagai orang Islam, pasti dia jawab kitabnya Al-Quran. Tapi kalau Bapak Ibu tanya kepada orang-orang non-Islam, selain orang Islam, tanya kitabnya, beda-beda. Kelompok anu, kelompok anu, kelompok anu. Padahal secara agama, secara sekte sama. Nah, kadang orang-orang non-Islam itu, saya punya teman orang non-Islam, dia ngomong, Islam juga pecah, NU Muhammadiyah. Itu bukannya pecah, itu ormas. Ya, kadang kita juga orang Islam juga gak ngerti juga, ya. NU Muhammadiyah itu ormas, bukan pecah, bukan. Lah buktinya apa? NU sholatnya madhab kiblat, ngulon, Muhammadiyah madhab ngulon, sama. Yang dibaca kitabnya Quran sama. Cuman penamaan ormasnya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada LDI, ada Al-Irsad, macam-macam. Itu bukan terpecah, bukan. Cara historisnya tetap sama, yang diajarin oleh Allah sama. Lah kemudian cara implementasi ibadahnya, cara penterjemahan pelaksanaan ibadahnya juga sama. Yang berbeda itu muamalahnya saja. Nah, misalnya orang NU subuh pakai kunut, sedangkan Muhammadiyah nggak pakai kunut. Itu bukan sebuah substansi, bukan. Substansinya, intisarinya sholat. Sholat subuhnya tetap 2 rakaat, madhabnya madhab ngulon, madhab kiblat. Tapi kalau agama yang lain, Bu, Mbak, ya, itu beda-beda. Ya, ada yang tempat ibadahnya madhab ke sono, yang satu nggak mau madhabnya ke sini. Itu secara agama beda sama, madhabnya aja udah beda. Jadi dia sama Tuhannya sendiri aja bingung. Makanya hebatnya Islam, kajian Islam dimanapun, di musola, di masjid, itu tidak hanya membahas masalah tauhid. Karena kalau masalah tauhid orang Islam selesai orang Islam. Sebodoh-bodohnya orang Islam disuruh nyembah 2 Tuhan kagak bakal mau. Sebodoh-bodohnya orang Islam, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, suruh nyembah 2, Allah sama Muhammad. Kamu kan nabinya Muhammad, yaudah mulai sekarang kamu sembah Allah, kamu sembah Muhammad. Sebodoh-bodohnya orang Islam gak bakal mau. Itu hebatnya. Itu tauhid, ya. Selesai berarti. Selesai gak? Selesai orang Islam untuk masalah tauhid. Makanya yang dikaji di musola, di masjid, majelis taklim, rata-rata di luar tauhid.
masalah sholat, fikih berarti ya, zakat, ya, masalah syariat, masalah adab, etika, tata krama, masalah transaksi, muamalah, berdagang, bekerja dan sebagainya. Ya ada dibahas masalah tauhid, tapi nggak sering-sering amat, tergantung kitabnya. Tapi yang lebih banyak adalah di luar tauhid. Kenapa pembahasan di luar tauhid lebih banyak? Karena Islam selesai untuk masalah tauhid, nggak ada perdebatan. Ya tadi saya sampaikan, sebodoh-bodohnya orang Islam disuruh nyembah Nabi Muhammad gak bakal mau. Sebodoh-bodohnya orang Islam, dia tetap kalau ditanya Tuhan kamu siapa? Allah. Tapi bandingin dengan agama lain, Bu, mereka sampai sekarang masih berdebat, Bapak Ibu, masih berdebat tentang ketuhanan. Ini Tuhan saya sebetulnya siapa? Si A, si B, apa si C? Tuhan saya bapak, Tuhan anak, Tuhan emak, itu beda-beda. Yang masing-masing pengennya begini, yang begitu. Jadi biar paham, makanya di tempat ibadah mereka yang didebatin pasti ketuhanan. Ini biar akidah kita kuat ya. Udah pasti benar kita, bukan paling benar. Kalau paling benar berarti ada yang benar juga. Ya, udah pasti benar maksudnya. Makanya ketika mereka berdebat seperti itu nggak berani mereka pakai speaker. Loh kalau orang Islam pede aja. Loh kadang-kadang ustadznya salah. Pakai speaker ada juga pede aja. Kenapa? Karena kalau salah paling masalah muamalah, paling masalah sholat dia nerangin salah. Ya kan, ya tetap dosa. Ya kalau sholat ngajarin salah kan dosa juga ya. Paling masalah transaksi, muamalah, perdagangan mungkin dia salah pas lagi nerangin. Tapi dengan PD-nya tetap pakai speaker. Karena ketika dia menjelaskan secara tauhid nggak mungkin salah. Nggak ada segoblok-gobloknya ustadz. Ayo kita sembah Nabi Muhammad, nggak ada. Ayo benar nggak? Jangankan ustadz, sebodoh-bodohnya orang Islam. Kita nih orang Islam bodoh, PA lah. Gak pernah ngaji, gak pernah sholat, tukang mabok, tukang judi, apa aja dijalanin. Suruh kamu sembah Nabi Muhammad ya, saya kasih 100.000, gak bakal mau. Pasti dia akan tetap ngomong Tuhan saya adalah Allah, sekalipun dia kagak sholat. Itu hebatnya. Jadi Islam untuk masalah tauhid selesai. Tapi kalau yang umat zaman dulu, apalagi yang diwariskan mereka sekarang, ya udah pasti kagak bener. Bukan mungkin gak bener, bukan, tapi pasti kagak benernya. Itulah kehebatan Islam ya. Selanjutnya ayat 214. Apakah bal ahasibatum, maksudnya ya apakah ahasibatum, apakah mengira kalian antadkhulu, kalian itu akan masuk al-jannata, ke dalam surga. Allah nyindir nih kepada kita nih. Manusia, orang-orang beriman, apa kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma, padahal belum. Lam ya'tikum, maksudnya belum datang pada kalian. Masalun, yaitu seperti atau perumpamaan. Shibhuma, maksudnya seperti hal-hal ata yang sama datangnya, alladzina, kepada orang-orang, kholau yang terdahulu, min qablikum, dari sebelum kalian, maksudnya umat sebelum kalian. Minal mu'minina, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Minal mahni, berupa cobaan. Fatasbiru, lalu kamu bersabar. Kama sobaru, sebagaimana mereka bersabar. Ini sindiran Allah. Orang-orang beriman, maksudnya dari zaman Nabi sampai sekarang nih, kita nih. Emang kalian mengira kalian bakal masuk surga sebelum kalian diuji, maksudnya gitu. Artinya apa? Ujian itu pasti datang kepada kita untuk menjadikan pantas atau tidaknya kita masuk ke dalam surga. Terus merasa sabar, ya, jadi sindir sama Allah ya. Terus merasa sabar seperti umat-umat terdahulu yang mereka sabar ketika diuji. Masathum, yang menimpa mereka. Jumlatun musta'nafatun, ya, jumlah musta'naf ya, memperbaharui kalau dalam bahasa Arab. Mubayyinatun, yang menjelaskan ma akan lafat qoblaha, sebelumnya. Al-ba'sa'u, yaitu malapetaka. Umat zaman dahulu itu terkena malapetaka, terkena mara bahaya ya. Syiddatul fakri, puncak kefakiran ya. Dahsyatnya kemiskinan. Wadorou, dan juga kesengsaraan. Al-maradu, yaitu maksudnya penyakit ya. Umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad ya, itu banyak ditimpa miskinan, penyakit ya. Dulu saya sering cerita Nabi Lut ya, umatnya dijungkir balikan. Tapi kan ada yang beriman ya, mereka tetap dalam keimanan. Nabi Musa ya dikejar Fir'aun, sebagian ada yang ingkar, kafir ya, tapi sebagian tetap bertahan untuk bersama Nabi Musa. Ada yang diberikan penyakit
ya, macam-macam. Nabi Ayub misalnya, Nabi Ayub itu korengan, ya, punya penyakit kulit, bertahan ya 20 tahun kalau nggak salah itu penyakitnya. Itu Nabi Ayub ketika disuruh berobat Bapak Ibu sama istrinya, itu Nabi Ayub bilang, saya sudah dikasih sehat selama lebih dari 17 tahun, masa saya dikasih sakit saya ngeluh. Jadi menurut Nabi Ayub kalau sebalik usia 15 tahun, di umur 30 ya, dari 5 ke umur 30 berarti kan 5 tahun. 5 tahun selama sakit Nabi Ayub disuruh berobat. Nabi Ayub cuman bilang, saya diberi sehat sama Allah dari saya umur balik. 15 tahun lebih, 17 tahun lebih saya diberi sehat sama Allah. Masa baru sakit 5 tahun aja saya ngeluh? Karena Nabi Ayub kan nabi Bapak Ibu. Kalau angkat tangan udah pasti dijawab orang nabi ya. Nabi Ayub itu seorang nabi, kalau angkat tangan, ya Allah sembuhin dong saya. Maka kira-kira sembuh nggak? Sembuh orang nabi. Doanya diijabah. Beda sama kita ya. Nah, Nabi Ayub itu disuruh sama istrinya, minta dong supaya Allah nyembuhin penyakit kamu. Di usia 30 baru 5 tahun sakit. Nabi Ayub bilang sama istrinya, saya dikasih sehat sama Allah bertahun-tahun, dari balik, bahkan dari kecil. Sekarang baru 5 tahun saya dikasih sakit kayak gini, saya udah ngeluh. Saya minta sama Allah, enggak. Kalau kamu emang pengen ninggalin saya, tinggalin saya. Itu sampai segitunya Nabi Ayub ya. Dan penyakitnya nggak ada sampai sekarang Nabi Ayub itu ya. Penyakit yang luar biasa, penyakit kulitnya. Nah ini contoh ya, salah satu juga. Jadi di mana umat terdahulu saja diberikan penyakit. Bahkan di zaman Nabi Muhammad juga ada ya. Di zaman Nabi Muhammad itu banyak orang-orang yang kena racun ya, kena virus. Nah, kalau sekarang ya seperti corona misalnya gitu, itu ada wabahnya ya, wabah kolera ya, wabah lepra, wabah ya, demam panas meriang lah kalau bahasa. Kalau sekarang malaria ya dan sebagainya, itu ada. Nah jadi ini bentuk ya penyadaran pada diri kita bahwa Allah pun menurunkan teguran atau ujian kepada umat-umat terdahulu. Wazul zilu, dan mereka digoncangkan. Zuiju ya, maksudnya dikejutkan, dikagetkan, bi anwa'il bala'i, dengan berbagai macam bala, dengan berbagai macam musibah. Umat-umat terdahulu mereka itu diuji ya, dengan malapetaka, dengan mara bahaya, dengan kejadian-kejadian yang mengejutkan, mengagetkan ya, dikasih juga bala. Maksudnya supaya teruji kesabarannya Bapak Ibu ya. Hatta yakula, sehingga berkata, bin nasbi bisa juga dibaca nasab ya, yakula, warrofi dan rofa boleh dibaca yakulu, hatta yakulu. Aikola maksudnya berkata ar-rasulu, yaitu rasul ya, Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Walladina, dan orang-orang amanu yang beriman, ma'ahu bersamanya, maksudnya bersama Nabi Muhammad. Istabto'a, dengan menganggap telat ya, lin nasri, akan bantuan atau pertolongan Allah. Jadi para sahabat saat itu ngomong sama Nabi, ya Rasul, kapan nih bantuan Allah ya? Di tanah syiddati, karena sebab puncak daripada kesengsaraan alaihim, atas mereka. Jadi mereka saking sudah dihinanya, saking sudah dicaci makinya, mereka terus bilang, mata nasrullah, mata kapankah, yakti maksudnya datang, nasrullahi pertolongan Allah. Kapan ya Rasul datang pertolongan Allah? Kita udah gak sanggup nih, kita diintimidasi mulu, diancam mulu. Alladzi wa'adnahu, yang mana telah Allah janjikan pada kami akannya, maksudnya menjanjikan pertolongan Allah. Fa'ajibu, maka menjawablah, bin qablillahi, dari pihak Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab sama Allah, ala, ingatlah, inna nasrallahi, sesungguhnya pertolongan Allah itu qaribun, dekat ya, ityanuhu maksudnya kedatangannya. Titik. Nah jadi ayat ini menegaskan ya kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nggak sembarangan masukin hambanya ke dalam surga. Ya, tentunya juga sebaliknya ya, nggak sembarangan untuk masukin hambanya ke dalam neraka. Kalau kita sering dengar tuh ya, surah Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jelas Allah nyatakan bahwa yang bernyawa itu
pastilah mati ya. Setiap makhluk Allah pasti mati. Nah, Allah memberikan kebaikan dan keburukan. Allah memberikan syar ya, kejelekan, keburukan, wal khair, dan juga kebaikan. Tujuannya apa? Fitnatan, untuk menjadi cobaan kita. Wa ilaina turja'un, dan Allah bilang kepada kamilah kamu akan dikembalikan lagi. Nah, dalam ayat lain yang sering kita baca tuh ya, surah Tabarok, surah Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu Allah jelas menyatakan Allah adalah zat yang khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menjadikan ujian pada kalian, ayyukum ahsanu amala, mana yang lebih baik amalnya. Nah, jadi banyaklah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa memang manusia itu hidup di dunia itu tujuannya diuji. Memang duniawi itu nggak bisa kita hindari Bapak Ibu ya. Yang menjadi bekal kita nanti di akhirat itu adalah apa-apa yang bisa kita milikin di dunia. Dunianya boleh Bapak Ibu hiraukan, dunia boleh kita tidak pedulikan, tapi duniawi yang kita miliki itu harus dimanfaatkan buat bekal ibadah. Makanya andai kata ada orang yang dia dalam kesenangan dunia, maka kemudian orang tersebut terlena dengan kesenangan dunianya, dia lupa ibadah, maka orang tersebut, kata Nabi, adalah orang yang merugi. Sama orang yang dia itu diuji sama Allah keburukan, diuji dengan kesengsaraan, dan kesengsaraan keburukan itu membuat dia tertipu. Dengan keburukan itu dia tertipu ya, dengan kesengsaraan itu dia tertipu, dia nggak ibadah sama Allah, saking sulitnya hidup dia, maka orang tersebut juga rugi. Sama orang yang seneng, orang yang sengsara, orang yang suka, orang yang duka, orang yang buruk atau orang yang baik, ketika hal tersebut membuat dia lupa dari Allah, itu orang yang rugi. Makanya kata Nabi, sungguh menakjubkan seorang mukmin ya, mukminnya maksudnya mukmin yang sejati ya, yang mana kalau dia mendapatkan kebaikan ya, mendapatkan apa-apa yang dia senangi, nikmat lah kalau bahasa kita ya, syakaro, maka dia bersyukur ya. Fa innahu, maka sesungguhnya khairun lahu, hal tersebut adalah pahala baginya, kebaikan baginya. Nah sebaliknya, ketika dia mendapatkan doro, mendapatkan kejelekan, mendapatkan musibah, mendapatkan malapetaka, itu juga baik bagi dia. Sobaro, kalau dia sobar, kalau dia bertahan, kalau dia tabah, fakana khairun lahu, itu juga bagus buat dia, karena sabarnya dia akan berbuah pahala, kebaikan lagi-lagi. Jadi mukmin yang sejati itu ya, mukmin yang hakiki itu, ketika dia dapat kenikmatan, ketika dia dapat kesengsaraan, nggak ngaruh, nggak ngefek. Itu duniawi tadi tuh, nggak ngefek, dia tetap bagus, tetap menjadikan itu sumber bekal dia, sumber ibadah dia untuk menuju Allah sebagai bekalnya, sebagai sangunya. Nah, mohon maaf ya, manusia itu ada yang tipenya ketika dikasih nikmat dia ingat Allah, tapi dikasih musibah dia lupa sama Allah. Tapi ada juga sebaliknya, dikasih nikmat malah lupa sama Allah, giliran dikasih musibah ingat sama Allah. Jadi manusia itu emang dibikin karakter seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang karakter dua ini bukan mukmin sejati berarti. Mukmin yang sejati ketika dia dalam kesulitan atau kesenangan, dalam suka maupun duka, dia tetap beribadah pada Allah, istiqomah pada Allah. Nah, sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, banyak di antara kita yang terlena dengan urusan duniawi. Ya, dulu pernah saya sampaikan secara ekstrim lah. Kalau saya nih misalnya gitu ya, kalau saya ngaji nih, saya ngajar nih. Ini yang ngajar ini yang akhirat. Bapak Ibu itu duniawi, jamaah itu duniawi. Yang akhirat ya saya ngajar ini. Artinya apa? Andai kata ada orang yang datang cuma satu bisa Pak Bandi doang gitu, maka secara akhirat saya dapat pahala, tetap nggak ngaruh. Mau Pak Bandi satu orang, mau yang banyak kayak begini puluhan orang, nggak ngaruh, pahalanya tetap sama, karena akhiratnya itu adalah ngajinya itu, bukan masalah jamaahnya banyak, bukan. Nah makanya saya bisa sampaikan, bedain antara dunia sama akhirat ya. Kalau akhirat itu nggak pengaruh Bapak Ibu, tapi kalau duniawi itu memang ada efeknya. Nah yang lucu, kita itu suka mikirin duniawi itu. Kan bolak-balik saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ibu berangkat dagang, bapak berangkat kerja ya, niatin ibadah pada Allah, jangan mikirin hasil. Bolak-balik udah diajarin juga ya, itu sering kali itu.
Berangkat dagang yang dibela-belain langganan. Berangkat ke pasar bela-belain langganan, berangkat kerja bela-belain gaji. Jangan, sayang banget. Gaji langganan itu duniawi. Berangkat ke pasarnya usaha jemput rezeki Allah itu akhirat. Nggak peduli langganan mau datang apa enggak, nggak peduli bos mau bayar kita apa enggak, nggak peduli majikan kita ngupah kita apa enggak ngaruh. Kita berangkat dagang, kita berangkat kerja, kita berangkat usaha, itu akhirat. Perkara di sana digaji atau enggak, dapat duit atau enggak, untung atau enggak, itu perkara dunia. Tapi kita seringkali lalainya sama perkara dunia. Akhirnya langganan gak datang, kecewa. Bos ngomel-ngomel, kecewa. Padahal kita udah dapat poin akhirat. Berangkat kerja, nyari duit halal. Sayang. Akhirnya ketika kita ngegerutu langganan gara-gara gak datang, kita ngedumel gara-gara bos kita malahin kita, akhirnya pahala akhiratnya hilang, Bapak Ibu. Jangan salah ini, berarti dia menjalankan kehidupannya tidak ikhlas. Makanya saya bilang buat Bapak Ibu, saya nggak peduli Bapak Ibu datang apa enggak, nggak peduli. Bahkan yang remaja tuh, tanya anak remaja tuh, kadang-kadang satu orang yang ngaji malam minggu, bodoh amat kalau saya ngajar, tetap ngajar saya, karena saya punya harapan ini nilai akhirat saya. Nggak ngaruh buat saya, itu nggak ngaruh. Yang menjadi pikiran kita itu seringkali masalah duniawinya. Bapak Ibu misalnya punya anak sulit diatur, atau punya saudara susah diomongin, adik sendiri padahal, kakak sendiri padahal, dibilangin kagak nurut dan sebagainya dan sebagainya. Ya udah, tugas kita itu akhirat, lagi-lagi ya, tugas akhirat kita adalah nasehatin, nyampein kebenaran. Le, jangan begitu le, Ndo, jangan begitu Ndo, nak, jangan begitu nak, Mbak, jangan begitu Mbak, Mas, adik, macam-macam. Dakwah itu yang nilainya akhirat. Apa sikap dia terhadap kita, itu dunia. Apa respon mereka terhadap dakwah kita yang kita sampaikan pada mereka, itu dunia. Jangan dipikirin, kalau dipikirin bawaannya sebel. Bener deh. Kita bilangin anak akhirat ya, terus anak kebantah, itu dunia. Memang Allah bikinnya kayak begitu tuh anak. Jangan sayang anak, ibaratnya mungkin kita juga kayak begitu dulunya. Ya. Kita ngasih tahu kakak kita, ngasih tahu adik kita, ngasih taunya itu akhirat, pahala, udah gak usah khawatir. Ketika dia ngebantah, jangan ngomel, kamu dibilangin orang tua, nah malah turun pahalanya. Yang tadinya ikhlas karena Allah, dapat pahala akhirat gara-gara kita terkecoh sama urusan dunia, mengkelak kalau orang Betawi bilang ya, jadi ikutan sebel, jadi ikutan marah, hilang pahala duniawinya. Makanya hidup tuh dibawa santai aja ya, gak usah kemang-kemang, maksudnya kemang-kemang cepet stres. Udah biasa santai aja, kita ketemu tetangga ya tegur sapa. Tetangga kagak senyum, biarin, orang kita dapat pahala. Apakah dengan dia tidak senyum terus kita nggak dapat pahala? Enggak. Tetangga kita mau merengut, mau tetap kita dapat pahala, Bapak Ibu. Ya, cuman tadi tuh kita tuh suka kepicut sama urusan dunia. Alah, tetangga kayak begitu Pak Ustadz disenyumin. Nah itu kan masalahnya dunia wong koyo ngono dapurane. Nah karena kita mikirinnya dunia, lah ngapain mikirin dunia? Dengan kita tersenyum dibalas atau tidak oleh dia, Allah tetap ngasih kita pahala. Itu yang disebut akhirat. Ya, wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.